hari ini. Bagaimana adik-adik semua? Sudah siap ya untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini? Namun sebelumnya adik-adik harus selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, sebelumnya Kak Christine mau tanya nih adik-adik, apakah adik-adik tadi saat bangun tidur ada yang menangis? Atau ada yang rewel saat disuruh bapak atau ibu mandi? Atau ada yang marah-marah saat disuruh berangkat ke gereja? Iya, pastinya tidak ada. Iya, pastinya tidak ada ya, Kak pastinya Christine, tidak ya. ada ya adik-adik ya. Iya, karena adik-adik sekolah minggu kita itu semuanya pinter-pinter. Iya. Patuh dan taat kepada Tuhan. Adik-adik di rumah tahu tidak, ketika adik-adik tidak rewel dan juga menurut sama orang tuanya, adik-adik sudah belajar menolong. Menolong siapa, Mbak Christine? Menolong siapa ya? Tentunya menolong orang tua. Oh ya Mbak Septi, seperti adik-adik kita ini, selain suka menolong orang tua, mereka juga suka memuji dan memuliakan nama Tuhan loh. Oh ya? Yuk saksikan penampilan mereka untuk membuka ibadah online pada pagi hari ini dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik semua, tadi kita sudah bersama-sama ya menyanyikan pujian yang sungguh luar biasa. Kita juga dapat menyapa Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Nura. Selamat pagi adik-adik. Marilah sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Doa akan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan akan menuntun langkah kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga nanti firman yang akan kami dengarkan bisa kami pergunakan dalam kehidupan kami. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Masih semangat ya adik-adik semuanya? Pasti dong, harus selalu semangat.
Untuk menambah semangat lagi, mari kita angkat satu pujian lagi dengan judul Mari Masuk. Adik-adik yang hebat, tadi kita sudah bersama memuji Tuhan. Kita juga sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Budi. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Bendungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap mengucap syukur pada Tuhan. Seperti saat ini masa pandemi virus corona, adik-adik masih beribadah di rumah masing-masing secara daring. Adik tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Coba kakak beri sapaan. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Puji Tuhan, kita sebagai anak Tuhan tetap bersemangat walaupun keadaan pandemi. Mari adik-adik sekolah minggu kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Begini bunyi firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Amin. Puji Tuhan adik-adik sekolah minggu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar kalau adik-adik dalam kehidupan sehari-hari mau melakukan kebenaran, melakukan hal yang baik, menuruti orang tua, menuruti firman Tuhan, pasti banyak sekali godaan, tantangan, ejekan. Tapi adik-adik tidak usah takut, karena Tuhan pasti menolong. Tuhan beserta dengan kita. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, Nabi Yesaya adalah seorang hamba Tuhan, juga mengalami seperti itu. Nabi Yesaya nabi yang sangat setia kepada Tuhan, menuruti peraturan firman Tuhan, menolong orang, membela kebenaran, pasti banyak godaan. Tapi Nabi Yesaya tidak akan takut karena Tuhan menolongnya. Tuhan beserta dengan Nabi Yesaya. Firman Tuhan pagi ini diberi judul Tuhan menolongku. Begitu indah adik-adik ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, kakak ada pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik apakah pernah diejek oleh teman? Iya. Banyak sekali ya godaan ejekan. Mungkin di sekolah adik-adik nilainya jelek, diejek. Bajunya sobek, diejek.
Tapi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, jangan marah. Perasaan adik-adik diajak gimana? Adik-adik sebagai anak Tuhan, anak percaya, walaupun diejek, diolok-olok, adik-adik jangan membalas. Tetap bersemangat. Kalau perlu adik-adik yang teman-teman yang menolong, yang mengejek-ngejek, harus kita doakan. Lalu kalau adik-adik diejek oleh teman-teman, apa yang dilakukan oleh adik-adik? Apakah membalas atau memukul atau dendam? Iya, puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, anak yang percaya, walaupun adik diejek, tidak usah membalas. Adik-adik doakan teman yang mengejek, supaya teman-teman itu kembali kepada jalan yang benar. Teman-teman supaya bertobat. Begitu juga firman Tuhan yang kita baca tadi. Nabi Yesaya, walaupun diejek, dicaci maki, tetap tidak ada memberontak, tetap berdoa supaya mereka bertobat. Ada suatu cerita adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti pada masa seperti ini, masa pandemi virus corona atau COVID-19. Ada sebuah keluarga, yaitu anak Thomas beserta orang tuanya terpapar virus corona. Sehingga anak Thomas beserta orang tuanya sementara di karantina. Sampai batas waktu sudah sembuh, bisa keluar lagi. Karena di karantina, anak Thomas ini merasa jenuh, merasa bosan di rumah. Sehingga anak Thomas ingin bermain di halaman bersama anjing peliharaannya. Kemudian anak Thomas ini minta izin kepada ibunya. Ibu, Thomas ingin bermain di halaman sebentar saja karena merasa jenuh, capek di rumah terus. Lalu ibunya berkata, "Nak, kita masih di karantina, belum boleh keluar-keluar untuk menjaga keamanan diri sendiri maupun orang lain." Kemudian Thomas memohon kepada ibunya lagi. "Ibu, Thomas cuma sebentar saja main di halaman, tidak lama, tidak lebih dari halaman." Kemudian karena ibunya merasa kasihan, lalu mengizinkan anak Thomas ini untuk bermain di halaman dengan perjanjian cuma sebentar dan tidak boleh melebihi dari halaman. Karena adik-adik, anak Thomas ini anak yang taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Anak Thomas sangat berterima kasih pada ibunya. Kemudian anak Thomas ini masuk ke rumah, mengambil masker, dan bermain di halaman rumah bersama anjing peliharaannya. Anak Thomas sangat senang sekali bisa berlari-lari di halaman rumahnya. Kemudian tiba-tiba teman-teman anak Thomas ini datang, naik sepeda keliling-keliling jalan. Kemudian berhenti di halaman rumah anak Thomas. Teman-temannya ini mengejek, mengolok-olok Thomas. "Hai Thomas, hari gini kok masih pakai masker? Main di halaman lagi. Seperti kami, tidak pakai masker, bersepeda keliling jalan-jalan." Karena anak Thomas anak yang taat pada Tuhan, anak Thomas tetap diam, tidak membalas ejekan. Teman-temannya tetap mengolok-olok terus. "Kamu Thomas anak yang penakut, anak yang cengeng, dan sebagainya." Tapi anak Thomas tetap diam saja. Dalam hati anak Thomas mendoakan temannya supaya teman-teman ini bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kemudian karena anak Thomas ini berjanji pada ibunya untuk bermain sebentar, walaupun teman-teman masih mengolok-olok, kemudian anak Thomas tetap masuk ke dalam rumah saja. Sampai di rumah, sesuai dengan protokol kesehatan, anak Thomas melepaskan masker, kemudian membersihkan tubuhnya, yaitu dengan cara cuci tangan dan cuci kaki, supaya
kembali bersih. Kemudian ibunya menghampiri anaknya Thomas itu. Ibunya berkata, "Ada apa, Nak? Kok tadi rame-rame?" Kemudian Thomas berkata, "Itu teman-teman Thomas, Ibu. Barusan saja teman-teman Thomas mengolok-olok Thomas." "Kenapa kok diolok-olok?" Thomas berkata, "Karena Thomas pakai masker dan main di halaman saja." Ibunya berkata pada Thomas, "Bagaimana, Nak, kamu diolok-olok perasaannya? Apa kamu marah? Apa kamu balas dendam?" Thomas berkata pada ibunya, "Tidak, Ibu." Thomas diam saja. Thomas malah mendoakan anak-anak teman-teman untuk bertobat. Ibu Thomas bilang pada Thomas, "Kamu anak yang baik, Nak, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang patuh pada peraturan firman Tuhan." Begitu anak Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adik-adik harus seperti anak Thomas tadi. Walaupun diejek, diolok-olok, tetap tidak mau membalas. Malah kalau syukur musuh didoakan. Begitu juga seperti Nabi Yesaya yang kita baca oleh firman tadi. Nabi Yesaya juga dicemooh, dihalang-halangi untuk berbuat baik. Tapi Nabi Yesaya tetap pada pendiriannya, tidak mau membalas. Karena tahu Tuhan pasti akan menolong. Jadi adik-adik sekolah minggu, walaupun adik-adik masih kecil, tiada mustahil kalau Tuhan untuk memakai adik-adik. Karena Tuhan tidak memandang orang anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua. Kalau dipakai Tuhan, Tuhan pasti menolongnya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik disuruh memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, bersaksi, adik-adik jangan takut, jangan malu, jangan malah marah. Tapi adik-adik tetap semangat. Karena Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan beserta dengan kita. Seperti Nabi Yesaya. Nabi Yesaya seorang nabi. Nabi itu seorang yang bekerja untuk Tuhan. Adik-adik juga iya, adik-adik adalah anak Tuhan, anak raja. Jadi adik-adik semua adalah anak raja. Jadi jangan khawatir. Kita anak raja pasti kita ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Nabi Yesaya adalah seorang nabi. Memang keturunan nabi juga. Apakah adik-adik tahu? Nah, Yesaya itu artinya apa, adik-adik? Yesaya adalah nabi ya, yang dianugerahi Tuhan. Yesaya berasal dari kota mana, adik-adik, yang ada yang tahu? Nabi Yesaya berasal dari kota Yerusalem. Yerusalem adalah kotanya Nabi Yesaya. Ada yang tahu, adik-adik, Yerusalem itu artinya apa? Yerusalem artinya keselamatan dari Tuhan. Adik-adik juga telah ditebus oleh Tuhan, telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Nabi Yesaya memang keturunan nabi. Orang tuanya Nabi Yesaya adalah Nabi Amos. Itu nabi yang terbesar pada zaman Perjanjian Lama. Adik-adik sekolah minggu walaupun masih kecil, sekali lagi adik-adik adalah anak Tuhan, anak raja, yang Tuhan pasti menolong kita. Sekali lagi firman Tuhan untuk menguatkan adik-adik sekalian, bahwa kita kalau berbuat baik, menolong seseorang, menuruti firman Tuhan, jangan takut, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Kiranya cukup sekian firman Tuhan, biarlah akan menjadi berkat bagi saya dan adik-adik sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Jika pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Engkau menyertai kami, apapun yang akan kami lakukan pada hari ini, selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga menyadari jika sepanjang ibadah ini terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan ampuni kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Pak Budi. Nah, dari firman tadi kita dapat belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang keren. Seperti apa ya menjadi anak-anak Tuhan yang keren? Apakah yang memakai kacamata lalu bilang, saya keren? Bukan seperti itu ya adik-adik. Menjadi anak-anak Tuhan yang keren adalah mereka yang suka menolong, baik hati, dan juga pemberani. Seperti tokoh Alkitab siapa ya tadi yang dibawakan oleh Pak Budi? Ya, pintar sekali, Nabi Yesaya. Wah, adik-adik semua tadi semangat ya mendengarkan firman Tuhannya. Nah, sekarang adik-adik kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian Bawa Persembahanku. Marilah kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ke dalam tangan Tuhan. Doa akan saya hantarkan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami juga telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan sehingga persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bagi pihak yang mengelola persembahan ini, Engkau juga akan menuntun langkahnya sehingga selalu bisa dipergunakan untuk kesejahteraan ataupun perkembangan umat-Mu di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Adik-adik, marilah kita memperbaharui iman kita kepada Tuhan dengan membacakan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Wah, sungguh keren dan semangat ya Mbak Christine. Iya. Adik-adik sekolah minggu hari ini mengikuti ibadah online. Ya, pastinya Mbak Septi, karena untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita harus selalu berkarya dan bersemangat. Hore. Wah, senang sekali ya adik-adik, kita Kak Christine dan Kak Septi bisa menemani adik-adik dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami Kak Christine dan Kak Septi mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.